Belum, Jujur man banta kerina cuma Tuhan ijape kam ringan paksa si indah si sangana kita sikap-sikap ibas ngelakukan lakon persadaran si badia kensa kita ngikuti pekan penata layanan GBKP sada minggu dekahna. Oke, dengan kita ngelakukan kata Tuhan, mari ras kita retoto kita. Berilah penampat duman kami Tuhan, ibas kami ngaloken katandu. Berilah penampat duman kami arah kesasi badia, maka ian tusi kami katandu si kritisik nari ia lokan kami. Serayandu sampati ia ibas nurikan surah-surah Tuhan man kami kerina ibas Yesus. Amin. Kekelengan Tuhan mari rasa-rasi buka pustaka anta ibas paksa si ida sini turutkan ibuat ibas Juna telu ayat sada se-10. Juna telu ayat sada se-10. Juna telu ayat sada se-10 baginda kata Tuhan iyogikan kami man banta kerina. Rehka kata Tuhan kedua kalikan man Juna nina to lawaslah kuniniwe kuta simbelin janah momokenlah man anak kuta kata si enggo ku peseh man bandu. Maka ikutkan Juna kata Tuhan lawas ia kuniniwe kuta niniwe sekel belinna. Maka teluari erdalan nahe maka terbentasi. Ibenakan Juna erdalan arah tengah kuta janah kenca erdalan gedang-gedang wari imomoken nina 40 wari nari ikernapkan mekuta niniwe. Anak kuta niniwe tekman kata di bata. Maka itetap kena maka kerina harus erpuasa dengan make wisguni. Subuk kala si megajang pangkatna bagi pesi metrukna. Tandana ia enggo jera kerina. Kenca ibegi raja Niniwe karena si nusur ia ibas kursi kini rajan nanari. Itang-tangina jubahna jenari ipakena wisguni. Maka kundul ia ibas abu. Disuruhna gela imongoken man kalak Niniwe bagenda. Enda perintah ibas raja ras pegawai-pegawai nanari. Labanci ICP man kaipe. Kerina jelma bagi pe asu-asuhan simbelin rasikitik. Labanci man, labanci minem. Kerina jelma harus make paken guni. Bagi pe asu-asuhan. Sekala-sekala harus tutus ertoto mandi bata. Jana itading kena lagu langkah nasi melket dengan ipengadina perbahanan si jahat. Merambera salih ukur di bata. Merambera olah nai atena nembeh, maka olah kita mati. Iidah di bata kaisi ilakoken kalandai. Iidah nape maka lanai ia ngelakoken perbahanan si jahat. Maka salih ukur di bata. Jana lasurung yukumna kala amin nape enggo ikatakan na yukumna atina. Terjeng baginda pengogen kata Tuhan. Shalom man banta krina jemaat Tuhan ijapa pekam tading. Pengharapan kami Tuhan memelihara, menjaga dan memberikan damai sejahtera man masing-masing kita ibas paksa si indah. Kekelengan Tuhan alulasi gejap kita nggo bengket kubas minggu keempat ibas tahun si baru indah. Kita memang harus melanjutkan hidup kekelengan Tuhan. Kita harus terus berjalan meskipun kita bingung apa yang akan terjadi ke depan. Apakah pandemi indah akan segera berakhir atau masih terus berlanjut. Namun pengalaman tak ibas tahun si lepas kekelengan Tuhan. Bahwa anempi situasi indah cukup berat untuk kita lalui. Namun ternyata bancika ngekepekan kita bengket kubas tahun 2021 indah. Indah jadi sudah pergegeh man banta melanjutkan perjalanan ibas tahun indah. Dia masih dalam masa-masa kemelut indah. Wari indah kekelengan Tuhan kita akan mencakapkan perkuah ate di bata mereken kegeluhan. Indah si jadi tima man banta ibas paksa si indah. Tentunya indah palasna ibuat ibas Juna telu endandai. Juna telu ayat sada se-10 endandai. Maka tiga pertanyaan penuntun siban kami guna panci kita menggali lebih dalam perikop endandai. Si pertama maka kaikin anugerah Tuhan, kaikin perkuah ati di bata rikutkan perikop endandai. Kaikin bentuk anugerah di bata, perkuah ati di bata ibas perikop endandai. Si kedua kan, bagaimana perkuah ati di bata endandai banci mereka inspirasi man banta guna menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik.
Yang pertama, kekelengan Tuhan. Konsistensi Allah. Membaca teks indah menarik, namun kita harus hati-hati. Cerita indah cukup kita kenal dan sangat familiar man banta kriya. Sekel familiar ina man banta mulai kita naik kitik-kitik nanari. Enda megati kel ituri kena de bapanta bagi guru sekolah minggu dengan sangat menarik sekali. Namun menurut saya izin dengan kadang-kadang yang harus kita perhatikan dengan sesama. Pada pasal sada ayat 2, ada nulis kita kupas pasal sada bagian dan Nina. Situ huna di batang ngatakan bagian dengan zaman Juna. To lauslah kam kuniniwe, kuta simbelin jenari katakan man kuta maka enggo salah. Maka ia enggo salah. Sebab kerina kejahatan na tangkas man bangku. Perkataan ini situ huna sangat sederhana, sangat singkat. Bahwa kuta Niniwe enggo salah. Jenari kejahatan na enggo tangkas man di batas. Sangat singkat. Hanya itu yang hendak dikatakan kepada kuta Niniwe. Bahwa semua kejahatannya sudah sampai ke hadapan Allah. Nah, kemudian mari kita bandingkan dengan perkataan Junaman anak kuta Niniwe. Ibas pasal telu ayat 4 si yogi kita katakan na bagian nina. Katakan Junaman anak kuta Niniwe. 40 hari nari ikernepkan mekuta Niniwe. Nah, ada si perhatikan maka situ ada perbedaan yang sangat jelas dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Juna dan apa yang harusnya dia katakan. Maka benar sebenarnya ada diperhatikan perbedaan esensi idadai antara apa yang ingin Allah sampaikan lewat Juna kepada Niniwe dan apa yang dikatakan oleh Juna kepada kuta Niniwe, maka ada perbedaan yang sangat jelas sebenarnya. Maka jelas membantah benar Juna adalah nabi, seorang nabi yang sangat unik, seorang nabi yang sebenarnya sangat lucu, berbeda dengan nabi-nabi yang pernah ada. Ketika Allah menyuruh untuk ke Niniwe, ia kiam ku Jope. Ketika Allah menyuruh untuk mengatakan bahwa anak kuta Niniwe ngor salah, semua kejahatannya tangkas ia ada di bata, nah dia justru berkata, Niniwe akan dihancurkan dalam waktu 40 hari. Nah, hal ini juga semakin jelas ketika kita membaca hasil pertobatan anak kuta Niniwe, justru Juna di situ berduka cita. Dia justru kecewa. Nah, dia bahkan memilih untuk mati. Ibas paksa sih. Nah, Allah hanya menjawab dengan sangat sederhana ibas paksa sih. Bahwa anak kuta Niniwe yang begitu banyaknya lebih berharga bagi Tuhan daripada ada pohon batang dulang ibas paksa sih. Nah, ketika kita membaca kitab Juna indah yang sangat singkat indah, maka hal yang pertama kita tangkap adalah anugerah Allah yang melampaui kegagalan, yang melampaui kesalahan kita, siapapun kita. Jikalau kita timbang secara logika, secara logis sebenarnya, maka situ hunalah naik boleh alasan dibata makin Juna. Dia adalah pembangkang. Dia adalah orang yang sebenarnya sangat tidak ideal untuk menjadi nabi. Ada rukur kita, ini bagi kamu. Sebab isuruh kuniniwi kiam ya kujope. Isuruh mengatakan kesalahan, katakanlah penghukuman. Ada disuruh ketika Allah bersuka cita, dia justru berduka cita karena pertobatan anak Niniwe. Sejak awal ia bukanlah nabi yang sangat ideal di hadapan Allah, namun Allah konsisten memakainya, terus memakainya. Panggilan Allah tidak pernah undur dari dirinya. Sama seperti Allah juga tidak undur dari dosa-dosa kala Niniwe bagi kala Israel. Nah, setelah pertobatan Niniwe dikatakan Allah berbalik. Allah berbalik, salih ukur di batanya. Nah, ini kan mengingatkan membantah bahwa konsistensi keleng ati di bata terus menerus, tidak pernah undur kepada umat, kepada siapapun. Kepada siapapun, Allah itu tetap konsisten mengasihi umatnya. Apakah anugerah Allah yang pertama yang kita tangkap dalam pembacaan kita ini? Bagi kami secara pribadi kekelengan Tuhan, konsistensi keleng ati di bata. Bahwa Allah itu selalu konsisten, terus-menerus, continue mengasihi kita. Sebagai seorang pendeta, dan mungkin juga beberapa kita kekelengan Tuhan, kita kadang-kadang memiliki pertimbangan-pertimbangan yang aneh juga sebenarnya. Bukan aneh sih sebenarnya, namun itu lumrah sebagai manusia. Kadang kita memiliki kriteria yang sangat dan amat tinggi, harapan-harapan yang tinggi tentang skala serayan, tentang skala pandita, pertua diaken, pengerja gereja, atau orang-orang yang kita anggap adalah orang-orang yang percaya.
Kadang-kadang kita berpikir, ih, gua kelma kabagah jadi pertua. Gua kelma kabagah jadi pandita. Kai kelpela boleh peldokna ninta. Eh, lain urban gejek, lain pemetahna. Nah, ini kan pertimbangan kita sebagai manusia, begitu ya. Kadang pertimbangan-pertimbangan yang demikian menguasai pikiran kita, tak kala kita menemui orang-orang situ serayan Tuhan, lasui ras harapan kita. Kita berpikir, wakil maka bagas jadi emeritus. Lain si tahanan, lain si urban gejek, lain nongkangi, lain pemetahna ateta. Namun kekelengan Tuhan, saya secara pribadi selalu tertegun setiap kali saya membaca kitab Yunus Indah. Yunus yang jelas-jelas aneh, unik, tidak sejalan dengan apa yang Allah instruksikan, tetap dipelihara dan dipakai oleh Allah. Kenapa Allah membiarkannya coba? Kenapa nggak membiarkannya saja mati ketika berada di dalam perut ikan? Allah tidak undur daripadanya meskipun ia berulang-ulang kali bertindak aneh. Aneh dalam tanda kutip lah bagi Nabi biasanya. Maka benar kekelengan Tuhan. Panggilan ini, hidup sebagai anak-anak Allah, hidup sebagai orang yang bekerja bagi kebun anggur Tuhan, tidak kita kerina indah labo or kita kan kita anggo seri ras kriteria di bata. Kita sudah masuk dalam kriterianya. Tidak. Namun karena memang pelin perkuah ate di bata. Pelin anugerah Allah. Maka kita selamat pe, kita kan perkuah ate di bata. Labo kita kan ban beluh nakal kita mau ukur di bata. Pelin anugerah ate di bata. Perkuah hati dengan kekelengan Tuhan. Anugerah dengan grace dengan adalah sesuatu yang kita terima bukan karena kita layak untuk menerimanya. Lapor kita kan kita layak, namun kita dilayakkan. Inilah yang kita kenal dalam ilmu teologi dibenarkan. Maka dari ide ini, karena arah konsep inandai kekelengan Tuhan, kita yakin dengan segenap hati kita tetap memiliki ruang di hati Allah. Lid dengar kita ibas pusuh di bata. Maka lalit alasan man bantah guna enggan datang kepada Allah meskipun kita berulang-ulang kali jatuh, berulang-ulang kali tidak setia kepada Allah. Kadang-kadang kita kan berkata, iya sepala-pala tanggung, ya mandi sekalian, sepala-pala korban kesalahan udah jadi orang jahat sekalian. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Maka klaim-klaim yang mengatakan, iya, mandi ngaku baginda, terang-terang kalau aku jadi kelak jahat, ngasakan bagi pertua, ngasakan bagi nandesena. Tidak seperti itu. Jatuh bangun kita ada, tetap ada di hati Allah. Tetap ada di hati Allah. Karena Allah selalu konsisten menunggu dan terus menunggu anak-anaknya. Tujuan utama Juna Kuta Niniwe adalah gelah anak Kuta Niniwe berbalik. Hal ini kita lihat dalam ayat-ayat yang terakhir bahwa Allah berbalik. Allah berputar, berubah rencana Nanda dari ingin menghukum menjadi mengasihi. Nah, kegelengan Tuhan. Maka hati-hatilah kita dikuni kita tergoda untuk menilai orang lain. Layak, tak bagaimanapun keadaan mereka. Hati-hati dengan kesombongan rohani kita. Jika kadang-kadang ketutusan kesetiaan taman di bata menuntun kita kepada kebencian yang menghambat kita memahami hati Allah. Ingat bahwa Allah mengasihi kita siapapun kita. Si peduakan kekelengan Tuhan. Kesempatan kedua. Perikop indah situ huna mengandung pesan yang sangat dalam selain tentang konsistensi keleng ate di bata. Ada dua pihak, ada si perhatikan ibas perikop indah dai. Ada dua pihak yang berubah ibas perikop te indah. Yang pertama adalah anak kuta Niniwe bagi peraja Niniwe. Dikatakan izin dadai bagi imomokan oleh Juna bagi Romo Juna, maka kalau idandai berduka atas dosa-dosanya. Kerina rakyat, termasuk para pejabat, mulai dari yang tertinggi hingga yang termasuk pikrina rubiana, berbalik arah. Mereka memakai kain kabung, mereka duduk di atas abu. Mengatakan betapa berdukanya ia karena kerina salah dan dosa-dosanya. Nah, si menarik Nabi adalah raja turun dari tahtanya dan ikut untuk berkabung karena dosa. Dan dia akhirnya mengeluarkan dekret yang akhirnya menuntun pada pertobatan yang bersifat nasional.
bersifat massal. Ini kan perubahan yang sangat drastis, yang sangat luar biasa dari pemberitaan seorang Juna. Yang kedua adalah Allah jini juga berubah pada waktu itu. Nah, perhatikan ayat 10, dikatakanlah bagian dari ini. Maka salih ukur di bata, maka Allah juga berbalik. Nah ini menarik sekali. Allah mengurungkan niatnya. Nah ini menarik sekali. Kata yang dipakai di sini adalah Allah berbalik. Allah berbalik. Nah, dalam pemberitaan yang dikerjakan oleh Juna, semua pihak berubah, termasuk juga Allah. Namun ada satu pihak yang tidak berubah. Siapa? Juna. Ia ngencala berubah. Nah, sebenarnya awal mula perikop indah situ hendak anggo jelas pada pasal 3 ayat sada. Ikatakan bagian ini. Reka kata Tuhan kedua kalikan. Nina. Nah, kata kedua kalikan situ hendak menggambarkan pribadi Juna. Kata kedua kalikan situ hendak sedang menggambarkan ketidaksehatan pribadi Juna. Maka selain berisi tentang keleng hati di bata, maka kita juga melihat bahwa Juna menggambarkan sisi lain dari nabi-nabi Allah. Kitab Juna memperlihatkan sisi kelam dari hati seorang hamba Tuhan yang kadang hatinya tidak selaras dengan hati Allah. Si surah-surahnya kadang-kadang kontraproduktif surah-surah di bata. Kitab Juna menegaskan bukan umat satu-satunya yang selalu menjadi sasaran pertobatan. Tapi para hamba Tuhan seharusnya merenung dalam-dalam, sudahkah hidupnya juga berpadanan dengan apa yang Allah inginkan? Alih-alih ia selalu menginginkan dan menuntut umat untuk bertobat, seharusnya ia sendiri juga harus bertobat dan berubah. Allah berbalik, Allah sendiri pun bisa berbalik, berubah, mengurungkan niatnya. Juna tidak pada waktu itu. Tidakkah seharusnya sebagai nabi Tuhan, Juna bersuka cita ketika Allah bersuka cita atas pertobatan kota Niniwe yang notabene adalah hasil pekerjaan penginjilan dari Juna. Ia justru berduka, bersedih, kecewa untuk hal-hal yang tidak prinsip sama sekali. Sada batang lu langkel ngencaceda atina, pangen aku mati. Maka kekelengan Tuhan, jangan-jangan kita sering berdebat untuk hal-hal yang tidak prinsip. Kita bersedih, kita berduka untuk hal-hal yang tidak penting sebenarnya kadang-kadang. Dan itu adalah bukti kita gagal memahami kehendak Allah yang sebenar-benarnya. Kita menginginkan sasaran pertobatan itu selalu ada pada pihak lain, namun kita gagal bahwa kita juga harus memahami bahwa kita juga adalah sasaran pertobatan itu sendiri. Bukan hanya orang lain yang perlu bertobat. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai serayan Tuhan, siapapun kita, pandita, pertua diakan juga seharusnya ikut bertobat. Karena kita kadang-kadang gagal memahami maksud-maksud Allah. Nah, kekelengan Tuhan, jika pada kitab Yunus ini kita mendapati Allah juga berbalik, Allah juga bisa berubah, mengurungkan niatnya. Kenapa kita juga tidak mengoreksi jalan-jalan kita? Mengapa kita tidak juga merenung dalam-dalam untuk mengoreksi apakah kita sudah sesuai dengan jalan-jalan yang dikehendaki oleh Allah? Jikalau kita menemukan diri kita keliru, jikalau kita menemukan diri kita salah, maka marilah kita berbalik dan berubah arah. Kalimat kedua kalikan Nina Ijen dan Dai menunjukkan bahwa Yunus juga berhak mendapatkan kesempatan kedua. Kesempatan lain dari kegagalannya yang pertama. 3 hari di perut ikan seharusnya memalukan bagi seorang nabi. Namun hal ini digantikan dengan anugerah Allah yang sangat besar dalam bungkusan berbagai kesempatan-kesempatan yang tetap diberikan oleh Allah kepadanya. Kesempatan itu adalah anugerah Allah. Setiap kesempatan adalah anugerah dari Allah. Kesempatan ini adalah bukti perkuah ade di bata. Maka bagi saya secara pribadi perikop indah tidak hanya sedang berbicara pertobatan kalak Niniwe, namun juga berbicara kasih Allah bagi Juna yang gagal memahami maksud-maksud Allah. Maka kekelengan Tuhan, pahamilah bahwa kita kerina kita indah sebagai manusia, kita kerap rapuh seperti Juna, seperti Yunus. Kita kerap gagal memahami maksud Allah ibas kegeluhan. Kita gagal menjadi hambanya yang setia.
Kita gagal menjadi orang yang erkini teken dengan sangat baik. Kita kadang membangkang. Kita lupa menyelaraskan cita-cita kita dengan cita-cita Allah. Kita berduka kadang-kadang untuk hal-hal yang tidak prinsip dan sering memilih jalan-jalan kita sendiri dan meninggalkan jalan Allah. Namun Allah kita adalah Allah yang konsisten. Allah yang kita sembah adalah Allah yang konsisten. Sekali Ia memanggil kita, Ia akan tetap mengasihi kita, Ia akan tetap memiliki berbagai cara agar kita kembali kepada jalan-jalannya. Kita diberikan kesempatan demi kesempatan, karena setiap kita berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik. Setiap kita berhak untuk hidup lebih setia, hidup seturut dengan jalan-jalannya Tuhan. Dan itu adalah anugerah Allah. Adalah perkuah hati diwata manbata. Setiap kesempatan yang kita miliki adalah bukti perkuah hati diwata manbata. Amin. Ras kita toto. Enggo ibagikan kami kata Tuhan. Sampati ke kami. Ibas kami ngelakukan ibas gedang-gedang keburukan kami. Terkite ke Yesus. Amin.